Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Pramadiana dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Bapak pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu bab 1 yang judulnya adalah antara kolonialisme dan imperialisme. Pada subbab pertama yaitu perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni, yang terdiri dari dua kata kunci yaitu rempah-rempah dan jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Yang pertama adalah rempah-rempah. Ada beberapa alasan bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah. Yang pertama adalah eh, bangsa daerah Eropa memiliki iklim subtropis yang memiliki 4 musim. Yang pertama adalah musim hujan, kedua musim kemarau, ketiga musim semi, dan keempat musim dingin. Yang kedua adalah Eropa memiliki suhu yang sangat dingin. Yang ketiga merupakan komoditas paling laku di Eropa. Keempat, sebagai bahan bumbu masakan. Yang kelima, dijadikan minuman untuk menghangatkan tubuh. Selain alkohol, di Eropa juga menggunakan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh. Yang kedua adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Pada tahun 1453 atau pada zaman dahulu, kota Konstantinopel merupakan kota pusat perdagangan, di mana bangsa Eropa dan bangsa yang lainnya melakukan kegiatan perdagangan. Barang yang sangat berharga banyak dijual di sana, seperti batu mulia, emas, perak, gading, sutra, termasuk rempah-rempah. Namun pada tahun 1453, kota Konstantinopel direbut oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Mehmed II. Dan akhirnya kota Konstantinopel dikuasai atau ada di bawah kendali Turki Utsmani. Yang ketiga, menjadikan memberikan dampak kepada bangsa Eropa karena kota Konstantinopel direbut oleh Turki Utsmani. Beberapa dampak yang dirasakan oleh bangsa Eropa, yang pertama adalah sulit memasuki kota Konstantinopel karena sudah ada di bawah kendali Turki Utsmani. Yang kedua adalah dilarang melakukan kegiatan berdagang di kota Konstantinopel. Jadi bangsa Eropa tidak bisa melakukan kegiatan perdagangan di kota Konstantinopel. Yang ketiga, Eropa kesulitan memenuhi kebutuhan rempah-rempah atau kebutuhan pokoknya. Keempat, munculnya keinginan bangsa Eropa untuk menjelajahi samudera untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Karena kota Konstantinopel direbut oleh Turki Utsmani, maka bangsa Eropa melakukan penjelajahan dunia atau penjelajahan samudera untuk menemukan penghasil rempah-rempah agar mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, selain untuk mencari rempah-rempah, ada juga faktor lain yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan dunia atau penjelajahan samudera, yaitu biasa disebut dengan semboyan 3G. Yang pertama adalah gold. Gold yaitu kekayaan. Berarti bangsa Eropa memburu kekayaan. Bangsa Eropa memburu kekayaan dan keuntungan dengan mengumpulkan barang-barang berharga seperti rempah-rempah. Yang kedua adalah glory, yaitu kejayaan. Bangsa Eropa memburu kejayaan dan memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Karena bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, mereka bersaing untuk menjadi yang terhebat di muka bumi ini. Yang ketiga adalah gospel, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Ada empat negara
yang menjelajahi samudra atau menjelajahi dunia. Yang pertama adalah Portugis. Orang yang melakukan penjelajahan dunia dari Portugis yaitu Bartolomé Dias, Vasco da Gama, Alphonse de Albuquerque. Orang-orang yang melakukan penjelajahan dari Spanyol yaitu Christopher Columbus. Yang kedua adalah Magellan dan kapten kapalnya Jan Sebastian de Elcano. Orang yang menjelajah dari Belanda yang pertama adalah Willem Barents, yang kedua adalah Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Yang ketiga adalah Jacob van Heemskerk. Dan yang terakhir yaitu negara keempat yang melakukan penjelajahan. Orang-orangnya yaitu yang pertama Francis Drake dan yang kedua adalah Thomas Cavendish. Berikut adalah rute ekspedisi dari orang-orang yang melakukan penjelajahan dunia sesuai dengan negaranya. Yang pertama adalah dari negara Portugis, yaitu Bartolomé Dias. Pada tahun 1488, Bartolomé Dias melakukan perjalanan demi mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Dia melakukan pelayaran dari pelabuhan Sabon di Portugis untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan akhirnya sampai di daerah Tanjung Harapan di negara Afrika Selatan. Namun rute ekspedisinya hanya sampai Tanjung Harapan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berhentinya ekspedisi Bartolomé Dias. Tetapi faktor utamanya adalah serangan ombak besar yang menghantam kapal-kapal rombongan Bartolomé Dias. Kemudian ia kembali lagi ke negaranya, yaitu Portugis. Orang yang kedua dari Portugis yaitu Vasco da Gama. Pada tahun 1497, Vasco da Gama melakukan pelayaran dari pelabuhan Sabon untuk melakukan penjelajahan melalui rute ekspedisinya Bartolomé Dias. Kemudian pada tahun 1498, Vasco da Gama menemukan Samudra Hindia, menelusuri Samudra Hindia hingga sampai ke Calicut dan Goa di negara India. Lalu rombongan Vasco da Gama memasang patok yang diberi nama Fadrao. Maksud dari patok itu adalah sebagai tanda bahwa daerah itu menjadi wilayah yang dikuasai Portugis. Kemudian mereka tinggal di Calicut dan Goa selama bertahun-tahun. Mereka sadar bahwa rempah-rempah yang mereka cari tidak ada. Yang ketiga adalah Alphonse de Albuquerque. Pada tahun 1511, Alphonse pergi berlayar melalui rute para pendahulunya dan sampai di Tanjung Harapan serta sampai juga di Calicut dan Goa. Namun pasukan Alphonse mendengar bahwa rempah-rempah tidak ada di India, melainkan ada di Selat Malaka. Kemudian Alphonse melakukan penyerangan di Selat Malaka untuk menguasai daerah tersebut. Tetapi setelah dikuasai, para pedagang Islam terdesak dan melakukan perlawanan pada tahun 1512 yang dipelopori oleh Patih Qadir. Patih Qadir adalah seorang tokoh kepala suku Jawa yang tinggal di Selat Malaka. Namun yang dilakukan Patih Qadir itu gagal, hingga terdesak mundur hingga ke Demak. Pada tahun 1513 terjadi lagi penyerangan atau perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Demak yang dipimpin oleh dipimpin putra mahkotanya yaitu Dipati Unus dan Patih Qadir. Tapi usaha tersebut gagal karena pasukan Portugis semakin kuat dan semakin memonopoli perdagangan hingga ke Indonesia. Yang kedua adalah negara Spanyol. Ya, orang yang pertama melakukan penjelajahan dari negara Spanyol adalah Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan pada dasar bahwa bumi itu bulat. Maka mereka berangkat ke arah barat. Mereka optimis menemukan daerah penghasil rempah-rempah atau daerah baru. Jadi bangsa Spanyol rute pelayarannya berbeda arah dengan Portugis.
Pada 6 September 1492, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kenari di sebelah barat Afrika. Kemudian pelayaran dilanjutkan kembali dengan mengarungi Samudra Atlantik yang ganas. Mereka sampai di Kepulauan Bahama pada 12 Oktober 1492. Columbus berpikir telah sampai di tanah Hindia sehingga penduduk Kepulauan Bahama adalah orang India. Lalu meneruskan perjalanannya dan berdarat di Haiti. Dia mengira bahwa ekspedisinya berhasil. Akhirnya rombongan Columbus kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Pada tahun 1493, Columbus disambut dengan meriah dan diakui sebagai penemu benua Amerika, tetapi tidak menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Yang kedua adalah Magellan dan kapten kapalnya yaitu Jan Sebastian Elcano. Pada tahun 1520, Magellan ingin melanjutkan ekspedisi Columbus. Dia menyusuri Samudra Atlantik dan sampai di selat yang sekarang diberi nama Selat Magellan. Kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri pantai Samudra Pasifik dan sampai di Pulau Guam pada tahun 1521. Pada bulan April 1521, rombongan Magellan sampai di Kepulauan Masafar atau Filipina. Setelah sampai di Filipina, terjadi pertempuran antara rombongan Magellan dan penduduk setempat. Hingga pasukan Magellan terdesak dan kapten mereka yaitu Magellan terbunuh. Kemudian perjalanan tersebut dipimpin oleh Jan Sebastian Elcano, yaitu kapten kapal dari Magellan. Jan Sebastian Elcano melarikan diri hingga ke Maluku, Indonesia. Akhirnya mereka menemukan rempah-rempah yang ia cari. Lalu kapal-kapal mereka dipenuhi dengan rempah-rempah dan bergegas kembali ke Spanyol melalui jalur barat. Mereka tiba di Tanjung Harapan, menyusuri pantai barat Afrika dan sampai di Spanyol. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Magellan adalah orang yang pertama menyusuri dunia. Padahal hal tersebut masih diperdebatkan karena dia hanya melakukan perjalanan dari Spanyol menyusuri pantai barat Afrika sampai di Selat Magellan, menyusuri Samudra Pasifik dan sampai di Pulau Guam serta di Filipina. Sedangkan selanjutnya dipimpin oleh Jan Sebastian Elcano. Maka orang yang pertama mengelilingi dunia adalah Jan Sebastian Elcano dan pasukan yang tersisa. Negara yang ketiga adalah negara Belanda. Orang yang pertamanya yaitu Willem Barents. Pada tahun 1594 melakukan pelayaran ke arah utara sampai di Kutub Utara dan terjebak di Kepulauan Norwegia Zemia. Sampai dia dan rombongannya tewas tragis atau meninggal tragis di Kutub Utara. Faktor kegagalan mereka adalah karena Willem Barents tidak dibakati dengan pengetahuan untuk melakukan pelayaran. Yang kedua adalah Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman dan Peter Keyser melakukan pelayaran dengan 249 kapal dan 64 meriam sebagai bentuk pertahanan ke arah pelayaran yang sama dengan Portugis. Sehingga mereka sampai di Banten yaitu pada tahun 1596. Pada saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Fakir. Kedatangannya diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Namun sikap mereka yang angkuh membuat Banten tidak nyaman dan mengusir Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser yang menyebabkan ekspedisinya gagal dan tidak membawa rempah-rempah saat kembali. Namun rute ekspedisinya inilah yang terbaik dibanding ekspedisi dari negara yang lainnya atau dari orang-orang yang menjelajahi dunia yang lainnya. Yang ketiga adalah Jacob van Heemskerck.
pada tahun 1598 tiba di Nusantara, tepatnya di daerah Banten. Jakov ini berlayar melalui jalur yang sama dengan Cornelis de Houtman dan diterima dengan baik karena memiliki pembawaan yang ramah. Ia pun melanjutkan pelayaran ke Tuban dan 1 tahun kemudian tiba di Maluku. Ekspedisi Jacob ini sangat berhasil karena mampu mengambil simpati masyarakat Nusantara dan mendapatkan rempah-rempah yang melimpah. Jacob kembali ke Belanda dan membuat Belanda ketagihan untuk terus-menerus melakukan ekspedisi, dan akhirnya Belanda ingin memonopoli perdagangan Nusantara. Negara yang terakhir yaitu negara Inggris, yaitu perjalanan atau pelayaran Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1579 tiba di Nusantara, dan pada tahun 1600 membantu dagang di Indonesia seperti di Ambon, Ujung Pindang, yaitu di Makassar, dan di Jakarta. Materi yang saya sampaikan cukup sekian, dan untuk kesimpulannya yaitu latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara yaitu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 yang menyebabkan bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah, hingga muncullah keinginan untuk melakukan penjelajahan dunia atau penjelajahan samudra, hingga akhirnya mereka sampai di Nusantara. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu perjanjian Kodersitas pada tahun 1494 tanggal 7 Juni atas Praskara Paus Willius II. Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa Portugis diizinkan menjelajahi dunia bagian barat, Spanyol bagian timur, lalu bangsa Eropa sampai di Nusantara. Penduduk Nusantara menerima mereka dengan baik, namun lama-kelamaan sikap mereka yang semakin angkuh membuat masyarakat Nusantara tidak nyaman dan mengusir mereka. Yang keempat adalah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena negara kita dianugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita perbaiki SDA dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.